Halo, teman-teman pernah nggak suka banget bolak-balik ke dapur cuma buat mastiin kompor udah mati berkali-kali? Kalau nggak gitu bakal ngerasa gelisah atau merasa selalu ingin mencuci tangan karena nggak suka kotor. Terus berpikir, kayaknya aku punya OCD deh. Soalnya aku suka banget rapi-rapi dan bersih-bersih. Dan aku ini perfeksionis banget. Jadi apa benar kalau kita ngelakuin itu kita punya OCD? Dan sebenarnya apa sih OCD itu? Nah, Obsessive Compulsive Disorder atau yang biasa disebut OCD adalah penyakit mental yang terdiri dari dua aspek, yaitu obsesi dan kompulsi. Obsesi adalah pikiran yang mendesak dan persisten, tidak diinginkan dan menyebabkan kegelisahan. Contohnya, seorang berpikir dan merasa dirinya selalu kotor. Sedangkan kompulsi adalah perilaku repetitif yang dilakukan seseorang karena ia merasa harus untuk melakukannya. Contohnya, ketika seorang selalu ingin mencuci tangannya. Seseorang tadi berpikir dirinya selalu kotor sehingga ia selalu mencuci tangannya. Jadi, obsesi seseorang akan menyebabkan kompulsi. Penyebab OCD sampai sekarang belum diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa faktor risiko yang berpengaruh. Yang pertama yaitu faktor temperamen. Jika seseorang cenderung memiliki emosi yang negatif, ia akan rentan terhadap OCD. Yang kedua adalah genetis dan fisiologis. Seseorang yang mempunyai keluarga dengan OCD mempunyai kemungkinan memiliki OCD yang lebih besar. Selain itu, beberapa kelainan otak juga telah diketahui memicu OCD. Nah, ternyata OCD ini sering banget disalahartikan. Berikut adalah beberapa mitos soal OCD yang tidak jarang dipercayai orang. Mitos yang pertama, perilaku yang repetitif dan ritualistik dikaitkan erat dengan OCD. Walaupun memang individu dengan OCD sering melakukan hal yang repetitif dan ritualistik, tetapi ternyata tidak sesimpel itu. Berbeda dengan individu yang memilih untuk melakukan hal repetitif sehari-hari, individu dengan OCD tidak punya kontrol atas pikiran tersebut. Mereka cenderung tidak bisa mengontrol obsesi untuk melakukan sesuatu, bahkan sampai mengganggu kehidupan sosial maupun kerjaannya. Mitos yang kedua, gejala utama dari OCD adalah mencuci tangan berlebihan. Walaupun satu di antara perilaku kompulsif yang bisa diadopsi individu dengan OCD adalah kebersihan tangan, tetapi nyatanya tidak semua orang yang memiliki OCD semerta-merta ingin terus mencuci tangannya secara berlebihan. Perilaku kompulsif yang muncul biasanya merupakan upaya untuk mengurangi obsesi atau pikiran yang tidak menyenangkan tersebut. Jadi, perilaku ini sebenarnya bisa berupa banyak hal. Di antaranya perilaku memeriksa atau memesan dan berhitung secara berlebihan. Mitos yang ketiga, individu dengan OCD tidak paham tindakan yang dilakukan merupakan perilaku irasional. Nyatanya, individu dengan OCD seringkali paham bahwa mereka memiliki obsesi yang ditangani dengan perilaku kompulsif irasional. Justru pemahaman inilah yang membuat individu yang memiliki OCD menderita, karena walaupun mereka paham, mereka tidak punya kontrol atas perilaku tersebut. Lalu bagaimana cara penanganannya? Penanganan OCD dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan terapi psikologis. Terapi psikologis ini biasanya dilakukan untuk menghadapi ketakutan dan pikiran obsesif tanpa menggunakan perilaku kompulsif. Satu di antara terapi psikologis yang dapat digunakan adalah CBT atau Cognitive Behavioral Therapy dengan Exposure and Response Preventive atau ERP. Di dalam terapi tersebut, terapis akan membantu individu dengan OCD untuk menjabarkan masalah yang mereka hadapi ke dalam beberapa bagian, dan kemudian mendorong individu tersebut untuk menghadapi ketakutan dan pemikiran obsesif tersebut tanpa menetralisasikannya dengan perilaku kompulsif. Cara penanganan yang kedua adalah dengan obat-obatan. OCD juga dapat ditangani dengan obat-obatan apabila sudah parah. Obat utama yang biasa disarankan untuk penderita OCD adalah Selective Serotonin Reuptake Inhibitors atau SSRIs. Meskipun terbukti efektif, SSRI nyatanya juga memiliki efek samping berupa rasa kecemasan, perasaan sakit, diare, pusing, insomnia, sakit kepala hingga gairah seks yang menurun. SSRI juga berpotensi menyebabkan individu memiliki pemikiran untuk bunuh diri dan kecenderungan untuk melukai diri sendiri.
Nah, kalau teman-teman merasakan beberapa gejala OCD tadi, jangan langsung mendiagnosa diri terkena OCD ya. Teman-teman bisa langsung merujuk ke psikolog terdekat untuk membahas hal tersebut terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih sudah mendengarkan.